Halo, Leo. Welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang waspadalah. Tahun baru akan banyak energi-energi baru yang bermunculan, ya. Kita akan coba lihat energi seperti apakah itu. Kita akan coba bahas di sini. Ya, Leo. Tapi ingat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku juga berharap buat Leo semuanya dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Leo. Leo, waspadalah, tahun baru akan banyak energi-energi baru bermunculan. Apakah itu seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Ya, baik Leo. Nah, di sini ada judgment. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku akan lihat di sini. Ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Leo. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Dan Leo, aku melihat di sini ada judgment. Ini adalah suatu perubahan yang benar-benar sudah kamu pikirkan sejak lama. Kamu ingin merubah hidup kamu. Kamu ingin menentukan arah tujuan hidup kamu lagi. Kamu tidak ingin lagi hidup berada di dalam tekanan. Kamu tidak mau lagi hidup di dalam sangkar emas, begitu ya. Apalagi mungkin ada beberapa dari Leo, hidupnya itu berkelimpahan, tapi hatinya nggak tenang gitu loh. Ada ya seperti itu. Itu kebanyakan bagi orang-orang yang kaya, apalagi orang tuanya sibuk-sibuk ya, dimana kamu merasa, aku jauh dari kasih sayang orang tua, bahkan mungkin ada yang kehilangan orang tua juga selamanya ya. Kamu kayak membutuhkan sebuah kasih sayang, membutuhkan sebuah arah tujuan ya. Nah, tetapi aku melihat memang ya, saat ini itu kamu memiliki itu semua. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Jadi yang kamu pikirkan di sini adalah bagaimana cara untuk menentukan tujuan hidup aku. Nggak mungkin hidup aku seperti itu selamanya. Nggak mungkin sebelumnya hidup aku ya begitu-begitu aja. Saatnya aku ingin merubah semuanya. Dan perubahan itu akan terjadi di tahun ini. Ya, karena di tahun ini Leo akan banyak energi-energi yang benar-benar kayak bertabrakan gitu loh. Kayak ada semangat, ada kejenuhan juga. Dan ada juga kayak apa ya? Hal-hal yang bertentangan dengan kamu. Tapi ya mungkin di tahun ini tenaga kamu mungkin akan sedikit terkuras. Pikiran kamu mungkin agak sedikit terkuras, tetapi kamu harus bisa kayak menyeimbangkan, mengontrol ya, merubah mindset kamu di sini. Itu yang terpenting. Jangan sampai hal-hal di masa lalu itu akan terulang kembali. Contoh misalnya mungkin ya, di mana kamu seorang single parents ya, di sini aku melihat ada di Impress. Di Impress ini ada gambaran kamu mungkin seorang single parents yang benar-benar sangat luar biasa, hebat, memiliki power, dan kamu benar-benar membuat inovasi-inovasi uh, tersendiri dalam diri kamu gitu loh. Kamu berusaha untuk merubah diri kamu. Kamu tidak ingin diri kamu itu akan terbebani oleh siapapun dan membebani apapun. Nah, inilah yang kamu lakukan di sini, Leo, ya. Dan aku juga melihat dengan begini banyak orang-orang yang makin mulai mendekat dengan kamu. Kenapa? Karena kamu itu adalah orang yang mengayomi. Kamu itu adalah orang yang punya karisma. Sehingga banyak orang-orang yang mulai mendekat ke kamu. Ya, tetapi kamu juga harus waspada. Orang-orang itu tujuannya apa? Gitu ya. Nah, aku melihat dan pada akhirnya di tahun ini kamu akan bisa menentukan hidup kamu seperti apa yang memang kamu butuhkan di sini, atau orang yang seperti apa yang kamu butuhkan. Apalagi kamu seorang single parents ya, dimana mungkin kayak sulit menemukan pasangan, apalagi mungkin kamu yang punya tanggung jawab yang banyak gitu ya. Tapi di sini kamu tidak akan mengenal lelah ya untuk berjuang, untuk berkontribusi untuk keluarga kamu, untuk diri kamu sendiri, untuk lebih mencintai diri sendiri juga ya.
dan kamu akan memberikan rasa nyaman juga kepada orang-orang. Sehingga itu tadi yang membuat kamu nantinya akan banyak diminati, apalagi oleh lawan jenis kamu ya. Ini kehebatan kamu ya. Ini kelebihan dari Leo ya. Karena mungkin saat kamu single itu akan banyak energi-energi datang kepada kamu. Tapi kamu jangan sampai terlena dengan apa yang mereka miliki, terlena dengan apa yang mereka katakan kepada kamu, janji-janji manisnya ya. Tapi aku melihat ya, Leo di sini kayak udah berpengalaman lah tentang hal itu, karena di masa lalu kamu itu banyak banyak hal-hal yang terjadi dan itu bisa kamu jadikan pelajaran. Oke? Dan aku juga melihat di sini beberapa dari Leo, ya salah satunya itu akan fokus kepada pekerjaan. Kenapa? Karena mungkin selama ini cukup berat ya tanggung jawab yang kamu pikul, ya beban yang kamu rasakan itu berat banget. Tapi hebatnya kamu bertahan. Kamu bertahan dalam kondisi yang begitu terpuruk pun kamu bertahan. Arti kata kamu merasa, kamu berpikir, oh ini kesempatan aku. Aku sudah bertahan sampai detik ini. Arti kata Tuhan memberikan kesempatan buat aku untuk aku merubah semuanya, ya. Dan pada akhirnya kamu akan bisa merubah itu. Oke, Leo. Nah, ini yang aku rasakan, ya. Kamu akan mulai fokus kepada pekerjaan, kamu akan mulai fokus kepada goalnya kamu akan mulai fokus kepada diri kamu, ya. Kamu tidak ingin lagi terkontaminasi dengan hal-hal negatif, ya. Karena pasti banyak ya, orang-orang yang toksik itu akan selalu ada, ya, menjadi benalu di dalam hidup kamu, itu akan selalu ada. Tapi bagaimana cara kamu untuk menyikapi, itu kamu sudah mempunyai solusinya, ya. Itu hebatnya kamu, Leo. Oke, ini saat kamu fokus kepada finansial ini, kepada pekerjaan mungkin, kepada karir mungkin ya, dan pada akhirnya mungkin kamu akan menemukan sebuah titik di mana akhirnya orang-orang melihat kamu itu mampu, berkualitas, ya, dan banyak ya, mungkin atas-atasan kamu menawarkan promosi jabatan atau menawarkan join bisnis atau bagaimana, ya banyak. Nah, tetapi ingat, di sini aku melihat ya, ada Six of Swords di mana kamu merasa masih kepikiran dengan hal-hal di masa lalu. Ya mungkin dulunya kamu pernah ditipu, dulunya kamu mungkin pernah dikhianati oleh teman baik sekalipun gitu ya, atau dari keluarga, atau dari pasangan kamu sendiri, tetapi ya aku melihat kamu akan benar-benar bisa membuang pikiran itu. Pikiran ini nantinya yang akan menjadi energi negatif dalam diri kamu. Dan pada akhirnya kamu bisa melewati semua ini. Kamu bisa pergi kepada suatu tempat yang begitu nyaman dan tidak memikirkan ini lagi. Itu karena fokusnya kamu, ya. Dan aku juga melihat beberapa dari Leo, ini ada kartu Eight of Cup. Ini sudah menjelaskan kalau kamu itu benar-benar udah tidak fokus lagi ke masa lalu. Kamu sudah membuang jauh-jauh. Kamu sudah benar-benar menghanyutkan itu semua, ya. Karena di sini aku melihat optimisnya kamu untuk melupakan masa lalu, ya. Walaupun di sini ada sebuah cinta yang cukup besar, ada sebuah harapan cukup besar, tapi kalau itu menyakitkan untuk kamu, ya kamu tidak akan pernah mempedulikan lagi, ya kamu abaikan karena kamu yakin di depan nantinya akan ada sinaran yang akan menerangi kamu. Dan itu akan membuat banyak hal-hal yang tidak terduga datang kepada kamu. Ada Eight of Wands ya. Banyak pertumbuhan-pertumbuhan yang kamu lihat nantinya. Entah itu pertumbuhan dari kepribadian kamu, hidup kamu yang benar-benar berubah, ya. Banyak orang-orang yang benar-benar datang kepada kamu, ya. Orang-orang yang benar-benar kayak memiliki hati yang tulus kepada kamu, ya. Di sini kamu akan merasakan hal itu. Oke? Leo, kita akan coba lihat. Apalagi yang akan terbaca di sini buat Leo? Oke. Intinya apa ya? Kayak perubahan itu akan benar-benar terjadi ya pada kamu ya di tahun ini. Walaupun kamu harus benar-benar waspada terhadap hal-hal yang datang ya. Tapi setidaknya aku tahu kamu akan benar-benar bisa mengatasinya. Nah, ini dia. Kita lihat. Walaupun mungkin di sini kamu itu seorang yang sudah punya pasangan ataupun yang single ya, masih tetap ada orang yang memikirkan kamu. Kalau kamu sudah menikah, mungkin pasangan kamu sendiri atau orang tua kamu atau keluarga kamu gitu ya, memikirkan kamu. Atau jika kamu yang seorang yang single, ya ada seseorang yang memikirkan kamu tentang ya apa ya yang dipikirkan dia ya. Ya mungkin ingin memberikan satu kebahagiaan kepada kamu atau dia ingin berbagi kebahagiaan bersama kamu ya. Tetapi aku melihat ya, kamu juga harus berhati-hati. Seseorang memikirkan kamu ini dia seperti ingin menipu kamu, ada the set. Wow, menipu kamu karena aku melihat di sini ada financial constraint. Nah, ini juga
perlu kamu waspadai ya. Ya bisa saja ada seseorang memikirkan kamu, dia datang kepada kamu ya. Datang kepada kamu terus ternyata dia punya tujuan gitu. Tujuannya itu apa? Ya mungkin mengkhianati kamu, menipu kamu dari segi uang. Uang sih di sini ya. Karena ada peti uang kamu ya, berangkas kamu gitu ya. Berangkas kamu itu ini sudah kayak dipenuhi dengan sarang laba-laba gitu loh. Ya arti kata ini nggak kepake, nggak ada isinya. Jadi ini ada gambaran seseorang memikirkan kamu mungkin akan menipu kamu yang membuat finansial kamu constrain gitu loh. Ya berantakan di sini. Kamu akan benar-benar stuck di sini gitu. Ya. Nah, tetapi kamu mungkin semua itu mungkin bisa kamu atasi. Ya, ibarat kata waspada itu ya, mungkin kamu jangan terlalu percaya kepada semua orang. Apalagi kamu sudah punya masa lalu yang seperti ini. Jangan sampai ini terulang kembali. Apalagi mungkin kamu yang main-main slot gitu ya, atau yang main judi-judi online gitu. Ya judi online itu kan sudah diatur, bandarnya udah ngatur gitu loh. Palingan kamu dikasih 1 kali menang gitu ya. Habis itu ya kamu kalah. Nah, ini jadi mungkin ada teman yang nawari, "Kamu main ini dong, ya ini bisa loh menghasilkan uang banyak, aku aja udah dapat segini." Nah, kamu jangan percaya, oke? Daripada kamu habis nantinya uangnya ya, itu. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin ngajak bisnis nih, karena melihat kamu itu orang yang sudah mapan, atau kamu itu orang yang terlalu baik ya, maka dengan gampang orang menipu kamu gitu, memanfaatkan kamu ya. Tetapi aku melihat di sini ada the garden and the gate. Kamu akan menemukan sebuah solusi ataupun sebuah petunjuk bahwasanya oh ini nggak mungkin nih, ini nggak boleh gitu. Atau mungkin orang-orang ini membuat aku ragu gitu ya. Ya udah kamu batasi diri kamu dengan mereka, oke? Nah, di sini aku juga melihat ada the magician and the mirror. Nah, ini juga mengantarkan bahwasanya kamu akan bertemu dengan orang yang mirror dengan kamu. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar kayak, ya ini cerminan aku seperti bercermin pada diri aku gitu loh. Ya, ini dia. Dimana akhirnya kamu itu menemukan seseorang yang tepat. Mungkin saja ya, saat kamu melupakan masa lalu, saat kamu benar-benar kayak menghilangkan rasa kamu terhadap orang di masa lalu, maka hal-hal yang tidak terduga datang, yaitu salah satunya orang yang akan datang kepada kamu, seseorang yang mungkin akan benar-benar dekat dengan kamu nantinya. Ya, kamu juga merasakan hal yang sama dengan dia. Kita akan coba lihat siapakah dia sebenarnya. Seperti apakah percintaannya kamu selanjutnya dengan dia ya. Oke, kita akan coba lihat. Mungkin beberapa dari dia, orang yang memikirkan kamu itu adalah orang yang tulus ya. Ini energi yang mungkin yang aku katakan, bahwasanya kamu harus waspada gitu ya. Oke. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu, percintaan kamu memang kayak butuh healing di sini. Ya mungkin ibarat kata yang terbaca masa lalu ini itu menggambarkan juga kamu itu kayak sulit untuk melupakan masa lalu ya. Jadi kamu diharapkan untuk healing aja, untuk sembuhkan diri kamu. Dengan begitu akhirnya ada seseorang yang akan datang. Ini ya, receiving what you need. Kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan di sini. Wow, luar biasa. Ya mungkin kamu akan menemukan dia sehingga sakit hati kamu itu tidak akan datang lagi. Kamu akan merasakan kebahagiaan. Sakit hati kamu udah ke laut gitu loh. Ya, ini aku lihat di sini. Ya, heartbroken. Emang hati kamu hancur banget. Atau mungkin bisa dikatakan uh, kamu mungkin menemukan seseorang nih yang kamu butuhkan, tetapi mungkin kamu disakiti dulu juga gitu loh. Tapi pada akhirnya ya cinta itu akan berlabuh dengan kamu. Terkadang kenapa ya? Mungkin masih ada hal-hal yang belum diselesaikan oleh kamu ataupun dia dengan masa lalu kamu. Ini membuat hati kamu sakit jadinya, ya. Atau bisa dikatakan hati kamu sakit itu karena apa? Saat kamu sudah bahagia dengan seseorang, seseorang di masa lalu itu muncul ke hadapan kamu, ya. Dan itu juga yang akan membatasi kamu nantinya. Mungkin seseorang itu merasa dia nggak ikhlas ya melepaskan kamu. Mungkin seseorang itu kayak merasa kalau kamu itu nggak pantas bahagia gitu loh bersama orang lain kecuali sama dia gitu. Itu apa kayak ambisinya dia ya, Leo. Nah, itu yang aku rasakan di sini. Oke? Nah, buat Leo, semoga percintaan kamu akan baik-baik saja nantinya. Karena itu juga yang perlu kamu waspadai. Ada orang-orang yang tulis, ada orang-orang yang modus nantinya. Di situ kamu bisa gunakan intuisi kamu. Karena banyak hal yang akan terbaca nantinya di sini. Intinya pasti ada perubahan pada hidup kamu. Tapi bagaimana cara kamu untuk menjalankan perubahan itu, bagaimana kamu melalui proses itu dengan baik ya. Semoga perubahan itu menuju kepada suatu kebahagiaan. Oke? Mbak Leo. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Leo. Apapun terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya, Leo.
Sampai ketemu lagi. Dadah.